Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, ada Amanda Diva, Adi Jasmine Alika, sama Fadia Putri. Di sini kita mau jelasin chapter 3 tentang Applying Theory to Accounting Regulation. Next. Dalam bab ini itu banyak mengidentifikasi banyak pihak yang berbeda yang terlibat dalam persiapan dan pengaturan pelaporan keuangan. Pada bagian bab 3 ini menyajikan deskripsi kerangka peraturan dan membahas elemen-elemen yang mungkin membentuk kerangka performa. Unsur-unsur yang dipertimbangkan adalah persyaratan undang-undang, tata kelola perusahaan, auditor dan pengawasan, dan badan penegak hukum yang independen. Kami di bab 3 ini mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen ini mempengaruhi output dari proses pelaporan keuangan, yaitu laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada menjelaskan proses penetapan standar internasional. Standar akuntansi dapat dipandang sebagai bagian penting dari kerangka peraturan karena mempengaruhi perilaku pembuat laporan keuangan dan auditor serta informasi yang disediakan bagi pengguna laporan keuangan. Karena standar akuntansi melibatkan transfer kekayaan, banyak pihak yang mengkhawatirkan isinya dan terlibat dalam perumusannya. Nah, di sini yang A itu ada teori-teori dari peraturan yang relevan untuk akuntansi dan audit. Manajer diberikan insentif yang cukup agar secara sukarela menyediakan informasi akuntansi kepada pihak-pihak eksternal. Didukung dengan teori-teori berikut. Yang pertama, teori efisiensi pasar. Yang kedua, teori keagenan. Yang ketiga, teori terkait peraturan atau public interest, regulatory capture, dan private interest. Next. Selanjutnya itu teori efisiensi pasar. Para ekonom pasar bebas berpendapat bahwa pasar akan berfungsi dengan baik tanpa campur tangan pemerintah, dan efisiensi maksimum dapat dicapai dengan membiarkan kekuatan penawaran dan permintaan menentukan perilaku pasar. Di pasar modal dunia yang semakin internasional, kekuatan permintaan dan penawaran mempunyai pengaruh besar terhadap arus informasi dan modal. Namun, pemerintah juga aktif melakukan intervensi di pasar-pasar ini. Tidak hanya mengatur bagaimana pasar dijalankan, namun juga penyediaan informasi yang digambarkan sebagai sumber kehidupan pasar modal. Intervensi pemerintah yang terbaik bertujuan untuk membantu pengembangan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasar yang adil dan transparan, di mana terdapat keseimbangan antara peluang peningkatan kekayaan dan perlindungan investor, dianggap penting untuk menarik peserta. Meskipun demikian, regulasi pasar yang optimal merupakan suatu seni dan bukan ilmu pengetahuan. Akuntansi dapat dilihat sebagai industri informasi. Artinya, urusan akuntansi adalah menghasilkan informasi. Para pendukung pendekatan pasar bebas berpendapat bahwa seperti halnya produk lainnya, kekuatan permintaan dan penawaran harus bekerja. Adanya permintaan informasi akuntansi oleh pengguna dan adanya pasokan informasi tersebut dari perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, harga keseimbangan secara teoritis dapat ditentukan untuk informasi akuntansi. Pendapat para praktikus pendekatan pasar bebas tidak realistis dengan alasan 1. Informasi akuntansi tidak dapat disamakan dengan produk lain. 2. Perusahaan memiliki kemampuan untuk memonopoli. 3. Intervensi pemerintah akan tetap dibutuhkan. Next. Selanjutnya itu teori keagenan atau urgensi teori. Permintaan atas informasi keuangan untuk 1. Kepentingan pengurus atau pengelolaan, 2. Kepentingan pengambilan keputusan. Permintaan akan informasi keuangan dapat dikategorikan untuk keperluan pengelolaan atau untuk tujuan pengambilan keputusan. Permintaan informasi untuk tujuan pengambilan keputusan berkaitan dengan peran informasi dalam teori keputusan statistik. Informasi bernilai jika dapat meningkatkan alokasi sumber daya
dan resiko dalam perekonomian. Hal ini dilakukan dengan mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian dalam teori keagenan dapat diklasifikasikan sebagai ex ante atau ex post. Ketidakpastian ex ante atau sebelum kejadian terjadi pada saat pengambilan keputusan, seperti ketidakpastian mengenai kejadian yang dapat dikendalikan yang akan mempengaruhi produksi. Terus kalau ketidakpastian ex post atau setelah kejadian terjadi setelah keputusan dibuat dan hasil direalisasikan. Teori agensi memberikan kerangka kerja dalam mempelajari kontrak antara pemilik modal dengan agen manajer dan memprediksi konsekuensi ekonomi. Advokat berpendapat laporan yang diisyaratkan cenderung menciptakan produksi berlebihan terhadap informasi karena satu, biaya produksi atas informasi tidak dikeluarkan oleh pengguna, lalu akan terus melakukan permintaan atas informasi. 2. Pihak yang berkewenangan seperti IASB mungkin akan salah mengarahkan karena permintaan berlebihan ini sehingga akhirnya memberikan aturan untuk memberikan disclosure informasi. Next. Selanjutnya itu ada teori regulasi. Alasan ekonomi utama yang mendasari intervensi pemerintah dalam pengoperasian berbagai pasar demi kepentingan publik adalah kegagalan pasar. Dalam kerangka teoritis ini, regulasi dimaksudkan oleh badan legislatif melindungi kepentingan konsumen dengan mengamankan peningkatan kinerja ekonomi dibandingkan dengan situasi yang tidak diatur. Potensi kegagalan pasar terjadi ketika salah satu kondisi yang diperlukan untuk berfungsinya pasar kompetitif itu gagal. Ada 3 teori regulasi. Yang pertama itu teori kepentingan umum. Yang kedua itu teori capture atau regulatori atau pembuat peraturan. 3, teori kepentingan individu atau swasta. Next. Selanjutnya itu ada teori kepentingan umum. Teori kepentingan umum awalnya kemunculan intervensi pemerintah dalam berbagai operasi pasar. Dalam public interest ialah kegagalan pasar. Potensi kegagalan pasar terjadi ketika ada kegagalan dari salah satu kondisi yang diperlukan untuk mencapai kondisi terbaik dari pasar yang kompetitif. Peraturan pemerintah diperlukan dalam kepentingan umum setiap kali ada kegagalan pasar atau inefisiensi karena satu, kurangnya kompetisi dan adanya hambatan yang masuk. Selanjutnya itu teori public interest. Teori public interest didasarkan pada asumsi bahwa ekonomi pasar tunduk pada serangkaian ketidaksempurnaan pasar. 3 asumsi yaitu 1. Kepentingan konsumen, 2. Adanya agensi, 3. Pemerintah tidak memiliki peran yang independen untuk berkecimpung dalam pengembangan regulasi. Next. Selanjutnya itu teori pembuat peraturan. Teori ini menyatakan tujuan sebenarnya atau asal-usul regulasi pemerintah ialah untuk melindungi kepentingan umum akan tercapai karena dalam proses regulasi, objek yang ingin diatur malah berbalik mengontrol atau mendominasi isi peraturan. Next. Selanjutnya itu teori kepentingan individu. Asumsi dari teori ini bahwa regulasi ada sebagai hasil dari respon pemerintah terhadap tuntutan publik untuk memperbaiki praktek yang tidak efisien atau tidak adil. Teori ini memprediksi bahwa regulator akan menggunakan kekuasaan mereka untuk mentransfer pendapatan dari mereka yang memiliki kekuatan politik yang lemah kepada mereka yang memiliki kekuatan politik lebih besar. Next. Itu B. Selanjutnya, penerapan teori-teori peraturan pada praktek akuntansi dan auditing. 1. Penerapan teori kepentingan umum atau publik. 1. Itu Undang-Undang Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat tahun 2002. Yang kedua itu Accounting Standard Review Board atau ASRB di Australia tahun 1984.
Teori kepentingan umum menunjukkan intervensi pemerintah dalam proses penyusunan standar akuntansi, yaitu untuk memperbaiki kegagalan di pasar untuk informasi akuntansi. Yang kedua, penerapan teori pembuat keputusan. Profesi akuntansi dapat berjalan dengan kedua hal ini, yaitu pengesahan standar akuntansi dan menjaga kepentingan ekonomisnya. Yang kedua, campur tangan dalam penetapan susunan standar akuntansi didesain sama dengan kerangka teori kepentingan umum. Next. Yang ketiga itu penerapan teori kepentingan individu. Teori kepentingan individu memberikan pendekatan lain untuk memahami perilaku suatu pihak dengan insentif untuk mempengaruhi regulasi pelaporan keuangan. Keterbatasan teori regulasi ini adalah bahwa mereka tidak saling eksklusif, yaitu peristiwa yang dijelaskan oleh suatu teori dapat dijelaskan sama baiknya oleh teori lain.
Selanjutnya, 4, penyusunan standar sebagai proses politik. Eh, Penyusunan standar dipandang sebagai proses politik karena berproses secara signifikan menjadi sangat mempengaruhi dan berbagai kelompok yang berkepentingan. Oleh karena itu, sebagai kelompok kepentingan berusahaan mempengaruhi pengenalan peraturan. Atau secara singkatnya, beda kelompok maka akan beda mempengaruhi peraturan akuntansi. Pemerintah di berbagai negara membentuk peraturan yang bekerja secara independen yang berusaha untuk menghasilkan standar dengan kualitas yang tinggi di mana memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan dalam membuat suatu keputusan. Lalu, penyusunan standar ini dipandang sebagai proses politik karena secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan berbagai kelompok. Lalu penyusunan standar ini karena proses yang harus memungkinkan para pemangku kemungkinan untuk berkontribusi terhadap penempatan standar, tetapi juga mencegah satu pihak seperti profesi akuntan yang mendominasi proses. Eh, maka di sini ada beberapa masalah atau kasus yang akuntansi terkait dengan hal ini secara politik, diantaranya yaitu next. Sebelumnya, Puy. Ya. Yang pertama ada financial instrument atau instrumen keuangan. Eh, Menyangkut EIS 39 instrumen keuangan, pengakuan pada awal tahun 2002 di mana Eropa akan mengadopsi EIS, banyak sekali perhatian berfokus pada standar yang ada pada EIS. Perusahaan yang tercatat pada bursa di Eropa sebelumnya yang menggunakan standar nasional mereka, sekarang masyarakat menggunakan EIS untuk laporan keuangan konsolidasi. Pada area instrumen keuangan terjadi potensi perubahan dramatis yang potensial. Secara umum, perusahaan menggunakan historical cost untuk instrumen keuangan yang diturunkan dari amortisasi biaya dan pemasukan keuntungan pada laporan keuangan hanya pada didasari. Sedangkan pada IAS 39 diatur bahwa perusahaan harus memasukkan keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian pada instrumen keuangan tertentu dalam pendataan ketika terjadi hal yang tidak disadari. Selanjutnya ada intangible asset. Eh, Intangible asset itu pada saat Australia mengadopsi IAS, di mana di dalamnya terdapat IAS 38 yaitu intangible asset. Di sana berbeda dengan standar yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di Australia. Contohnya, intangible asset tidak dapat diakui oleh internal dan intangible asset tidak dapat direvaluasi tanpa adanya suatu pasar yang aktif. Perusahaan-perusahaan di Australia ini perusahaan-perusahaan di Australia bersama Federasi Akuntan, mereka dan pemerintah mencoba meminta keringanan dari standar ini namun ditolak oleh IIS. Next. Selanjutnya ada kerangka kerja regulasi untuk pelaporan keuangan. Ada banyak pihak yang berperan aktif dalam laporan keuangan mereka, yaitu pembuat laporan keuangan dan auditor eksternal, serta pembuat peraturan seperti pemerintah dan departemennya. Kegiatan dari pihak akan terpengaruh oleh laporan keuangan yang dibuat, yaitu hukum, politik sosial, dan ekonomi. Di berbagai negara terdapat banyak perbedaan mengenai kerangka peraturan akuntansi keuangan, tetapi ada beberapa unsur yang sama.
Di sini ada elemen-elemen yang mempengaruhi proses pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada persyaratan undang-undang. Yang kedua tata kelola perusahaan, auditor dan pengawasan, dan badan penegak hukum yang independen. Next. Yang pertama itu ada persyaratan wajib undang-undang. Di berbagai negara, undang-undang perusahaan mensyaratkan bagi para manajer untuk menyiapkan laporan keuangan yang telah diaudit. Lalu di beberapa negara ini, peraturan perusahaan menyatakan bahwa direksi harus menyediakan akun yang telah diaudit. Lalu persyaratan tambahan dalam pelaporan keuangan ini berasal dari standar akuntansi tertentu. Terus UU perpajakan ini juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi akuntansi keuangan di beberapa negara. Lalu maka dengan demikian, direktur dan auditor harus memenuhi persyaratan wajib seperti pelaporan yang terkandung pada perusahaan tersebut. Di satu sisi, peraturan perusahaan akan mirip dengan persyaratan dasar yang berkaitan dengan apa yang harus dilaporkan, apa laporan yang harus disiapkan dan frekuensi persiapannya. Lalu next. Selanjutnya ada tata kelola perusahaan. Elemen penting lainnya pada kerangka ini adalah peraturan suatu negara adalah sistem tata kelola perusahaan. Davis mengambil pandangan yang luas mengenai tata kelola perusahaan dan menyatakan bahwa tata kelola perusahaan mengacu pada struktur, proses, dan institusi di dalam dan di sekitar organisasi yang mengalokasikan kekuasaan dan kendali sumber daya di antara para partisipasi. Beberapa praktik tata kelola perusahaan berasal dari undang-undang yang mengharuskan direktur untuk melakukan hal tersebut. Melakukan tindakan tertentu sehubungan dengan pengurusan perusahaannya. Misalnya, persyaratan mengadakan rapat dengan pemegang saham dan mengungkapkan hal-hal penting seperti remunerasi direktur dan transaksi pihak berealisasi merupakan masalah dasar tata kelola perusahaan yang mungkin tercakup dalam undang-undang perusahaan. Namun, kerangka peraturan mungkin berisi pedoman dan peraturan tata kelola perusahaan tambahan yang timbul dari rekomendasi sukarela sektor swasta dan peraturan pencatatan bursa. Panduan tata kelola perusahaan dapat berbentuk rekomendasi praktik terbaik yang bersifat sukarela yang mendorong para direktur untuk mengadopsi mekanisme tata kelola yang tepat agar paling sesuai dengan situasi masing-masing perusahaan. Baik badan supranasional ataupun nasional telah menghasilkan rekomendasi tata kelola perusahaan. Pedoman Federasi Angkutan Internasional atau IFIC adalah contoh dari pedoman yang pertama dan pedoman tata kelola perusahaan yang dikeluarkan di Inggris dan Australia adalah contoh dari pedoman yang terakhir. Persyaratan tata kelola yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dapat ditegakkan oleh bursa saham atau pemerintah badan yang bertanggung jawab untuk menegakkan persyaratan pelaporan keuangan. Contohnya di Inggris dan di Australia, bursa efek masing-masing merekomendasikan kepatuhan terhadap kode tata kelola perusahaan dan mewajibkan perusahaan yang tidak mematuhi untuk memberi penjelasan tentang alasan ketidakpatuhannya. Yang disebut aturan jika tidak, mengapa tidak, arahan UE mengenai tata kelola perusahaan dapat ditegakkan melalui sistem negara-negara anggota. Next. Selanjutnya ada auditor dan pengawasan. Di sini auditor itu berperan penting dalam menjalin kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan. Auditor adalah orang dengan kualifikasi tertentu, pengalaman, dan izin untuk berpraktek. Mereka berkomitmen terhadap kode etik mereka dan harus rela menanggung sanksi jika melanggar peraturannya. Peraturan dikenakan karena profesi auditor harus menyetujui setelah aturan umum mereka untuk mempertahankan hak istimewa
dan melindungi hak mereka untuk berpraktek sebagai profesi. Pengawasan diperlukan agar kinerja auditor dapat dipertanggungjawabkan dengan badan hukum daripada mengizinkan peraturan diri oleh auditor sendiri. Next. Selanjutnya ada Badan Penegak Independen. Eh, sebuah studi yang dilakukan oleh VEE mencangkup Badan Penegak Independen sebagai badan dari keseluruhan untuk penegak persyaratan pelaporan keuangan. Peran badan tersebut dalam regulasi pelaporan keuangan adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur produksi laporan keuangan. Pernyataan yang terkandung dalam undang-undang dan standar akuntansi. Badan penegak hukum yang independen merupakan perpanjangan dari pengawasan pengajuan yang merupakan bagian dasar dari kerangka peraturan. Meskipun banyak negara mempunyai badan yang bertanggung jawab atas pengawasan pengajuan, pembentukan badan penegak independen merupakan peristiwa yang baru terjadi. Terkait dengan penerapan IFRS pada tahun 2005, pentingnya penerapan IFRS secara komprehensif dan konsisten dalam mencapai tujuan penerapan IFRS. Setiap negara anggota UM diharuskan membentuk badan penegak hukum yang independen. Komite Regular Securities Eropa atau CASR melaporkan pada tahun 2006 20 dari 27 negara anggota UE telah membentuk mekanisme penegak hukum yang mempengaruhi sebagian persyaratan yang ditetapkan oleh standar CESR untuk penegak hukum. Di sini ada penegak hukum yang independen sebagian dari sistem penegakan yang menyeluruh atas persyaratan pelaporan keuangan. Peran ini dalam peraturan keuangan adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pembuatan laporan keuangan yang terdapat dalam hukum dan standar akuntansi, contohnya EU. Lalu ada regulator pasar modal yang merupakan bentuk paling umum badan penegak independen, contohnya IMF di Prancis, CANSOB di Italia, Autorité Financière Marketing. Next. Selanjutnya ada struktur kelembagaan untuk menetapkan standar akuntansi dan audit. IOSCO atau International Organization of Security Commission mendukung adanya standar akuntansi internasional. Program konvergensi pada tahun 2002 membutuhkan IASB atau International Accounting Standard Board dan FASB untuk mengidentifikasi perbedaan di antara standar mereka masing-masing untuk mereview solusi yang ada dan mengambil penenangan yang lebih baik. Konvergensi merupakan proses yang rumit karena terdapat perbedaan yang muncul karena perbedaan pokok dari dua standar. IISB dibentuk tahun 1973 oleh IISC di London. Ada 9 negara pelapor IISC yaitu Amerika Serikat, Australia, Inggris, Kanada, Belanda, Jerman, Prancis, Jepang, dan Meksiko. Negara ini memiliki kebijakan kerja dengan pembuat standar nasional tentang proyek-proyek di mana mereka dapat berkontribusi dalam proses pengaturan standar. Awalnya, IASB digunakan pada tahun 2001 untuk menetapkan standar akuntansi dan audit internasional setelah konvergensi IASB dan FASB digunakan. Lalu pada tahun 2005, penerapan standar akuntansi dan audit European Commission mengadopsi IFRS yang digunakan sampai saat ini. Next.
Selanjutnya ada program konvergensi AFSB dan FASB. Eh, pada tahun 2002 dilakukan program konferensi ASB dan FASB yang dikenal nama Norwalk Agreement. Konferensi ini menurut ASB dan FASB untuk mengidentifikasi perbedaan antar standar yang mereka miliki dan untuk meninjau kembali solusi yang tersedia, lalu dan untuk memilih langkah yang lebih baik. Program ini cukup sulit. Next. Selanjutnya ada standar akuntansi untuk sektor publik. Seperti disebutkan, ya ASB menetapkan standar untuk sektor swasta. Standar yang berbeda dapat diterapkan pada sektor publik, mengingat bahwa entitas sektor publik mungkin memiliki tujuan dan sasaran serta pemangku kepentingan yang berbeda dibandingkan dengan entitas sektor swasta. Masing-masing negara harus memutuskan sejauh mana standar IASB akan diikuti oleh entitas sektor publik. Di Australia dan Selandia Baru, pendekatan ini digunakan hingga saat ini dengan menerapkan seperangkat standar akuntansi yang cocok untuk entitas sektor publik dan swasta. Standar tersebut digambarkan sebagai standar netral sektor netral. Di Australia, ASB memiliki sejumlah fungsi yang dijelaskan oleh Ketua Profesor David Biomal dan menghasilkan yang pertama itu standar akuntansi yang harus diikuti oleh entitas pelapor menghasilkan standar. Lalu akuntansi untuk sektor publik dan nirlaba berpartisipasi aktif dalam pengembangan. Selanjutnya, standar internasional memberikan interpretasi standar akuntansi untuk memastikan kompresibilitas pelaporan keuangan oleh entitas pelaporan Australia, memberikan dukungan teknis kepada perwakilan Australia di komite. Selain itu, Dewan mencatat bahwa mereka mendukung pekerjaan Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional atau IPSASB, yaitu sebuah komite dari Federasi Angkutan Internasional atau IAFC pada tahun 2009. Eh, IPSASB itu terlibat dalam pengembangan kerangka konsepsional akuntansi sektor publik. Next. Selanjutnya ada standar akuntansi internasional. Eh, Secara historis, audit diatur secara mandiri. Beberapa perkumpulan akuntansi profesional didirikan pada abad ke-19 untuk mempromosikan profesi ini dan memberikan pelatihan bagi anggotanya. Pembentukan perkumpulan ini terjadi pada saat Undang-Undang Perusahaan disahkan di Inggris yang mewajibkan audit dan dengan demikian menghasilkan sumber informasi yang signifikan. Seperti yang telah didokumentasikan Watts dan Zimmerman, terdapat bukti audit pada awal sejarah perusahaan yang berkembang audit profesional mencerminkan perkembangan pasar modal. Para penulis menyimpulkan bahwa audit diminta untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dan pihak-pihak yang terkait kontrak bahwa undang-undang yang mengharuskan audit hanya modifikasikan praktik terbaik yang ada. Praktik-praktik ini diabadikan dalam standar audit yang dikeluarkan oleh profesi tersebut. Di Amerika Serikat, American Institute of Accountants bertanggung jawab atas standar audit pertama pada tahun 1939. Lalu di Australia, standar auditing dikeluarkan oleh Badan Akuntansi Profesional melalui AARF
Lalu profesi ini bertanggung jawab untuk menjaga standar etika termasuk mendisiplinkan anggota yang tidak mengikuti akuntansi dan standar audit. Namun bentuk peraturan ini menjadi lemah karena tidak ada persyaratan hukum bagi akuntan untuk menjadi badan profesional. Eh, Lalu ISA ini atau International Standard of Accounting dikembangkan oleh IASB yang bekerja dengan bantuan dari IFSC. Anggota IFSC ini adalah organisasi akuntansi dan sebagian besar anggota IASB telah berpihak sebagai auditor. Jadi pada situasi itu menyebabkan beberapa komentator berpendapat bahwa YMB ditangkap oleh profesi audit dengan cara yang sama seperti oleh akuntansi profesional menangkap proses penempatan standar akuntansi nasional sebelum Sarbanes-Oxley Act di US. Eh, Next. Selanjutnya di sini ada kerangka dasar dari penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 23 yang berpendapat bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 23 revisi 2009 terdiri dari paragraf 1 sampai 36. Seluruh paragraf tersebut memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 23 harus dibaca dan konteks tujuan pengaturan dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Sedangkan untuk PSAK 23 memberikan dasar pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan secara eksplisit. Di sini ada PSAK 23 dengan pasal 11 yaitu penghasilan didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan atau income meliputi pendapatan atau revenue maupun keuntungan atau gain. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa atau fees, dan bunga dividen dan royalti. Tujuan pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatannya yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu. Pemasangan utama dalam akuntansi pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur dengan modal. Pernyataan ini mendefinisikan keadaan di mana kriteria tersebut terpenuhi, sehingga pendapatan dapat diakui
Pernyataan ini juga memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria tersebut. Di sini ada ruang lingkup. Yang pertama itu pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian berikut ini. Yang pertama itu ada penjualan barang. Yang kedua ada penjualan jasa dan penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga royalti dan dividen. Yang kedua dikosongkan. Yang ketiga adanya barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dimiliki untuk dijual kembali. Yang keempat itu ada penjualan jasa, biasanya terkait dengan kinerja entitas atas tugas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu. Jasa tersebut dapat diserahkan dalam satu periode atau lebih dari satu periode. Beberapa kontrak untuk penjualan jasa secara langsung terkait dengan kontrak konstruksi, misalnya kontrak penjualan jasa dari manajer proyek dan arsitek. Pendapatan yang timbul dari kontrak ini tidak diatur dalam pernyataan ini, tetapi diatur sesuai dengan persyaratan kontrak konstruksi sebagai diatur dalam PSAK 34, yaitu akuntansi kontrak konstruksi. Lalu ada penggunaan aset entitas oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk bunga, royalti, dan dividen. Adanya penggunaan aset entitas oleh pihak yang menimbulkan pendapatan dalam bentuk bunga, yaitu pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terutang kepada entitas. Yang B yaitu royalti. Pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang entitas, misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan peranti lunak komputer. Dan sedangkan dividen yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu. Yang keenam, adanya pernyataan ini tidak mengatur pendapatan yang timbul dari yang pertama itu perjanjian sewa, dapat dilihat dari PSAK 30 revisi 2007 tentang sewa. Yang kedua, itu adanya dividen yang timbul dari investasi yang dicatat sesuai metode ekuitas atau bisa dilihat dengan PSAK 15 revisi 2009 tentang investasi pada entitas asosiasi. Yang ketiga, itu adanya kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 28, akuntansi asuransi kerugian, dan PSAK 36, akuntansi asuransi jiwa. Yang keempat, adanya perubahan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan atau pelepasannya. Bisa dilihat dari PSAK 55 revisi 2006 tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Lalu adanya perubahan nilai aset lainnya. Yang terakhir adanya ekstraksi hasil tambang, dapat dilihat PSAK 33 akuntansi pertambangan umum. Di sini adanya pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan. Nilai wajar adalah jumlah di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Sedangkan pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
Dalam pihak ketiga, seperti pajak pertambangan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir dari entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas. Oleh karena itu, hal tersebut dikeluarkan dari pendapatan. Di sini adanya klasifikasi pendapatan. Yang pertama ada pendapatan operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagang atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berubah langsung dengan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan. Jenis pendapatan operasional terdiri dari yang pertama pendapatan diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, pendapatan diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui kerjasama dengan para investor. Yang kedua, itu ada pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional untuk perusahaan. Jenis pendapatan non-operasional dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktivitas atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Misalnya pendapatan bunga, sewa, royalti, dan lain-lain. Yang kedua, pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dagang atau hasil produksi. Di sini adanya pengukuran pendapatan berdasarkan konservatif. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima oleh entitas. Dikurangi jumlah diskon dagang dan laba volume yang diberikan oleh entitas. Pada umumnya, imbalan tersebut terbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Namun jika arus kas masuk dari kas atau setara kas yang ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau dapat diterima. Tingkat bunganya mendiskonto nilai nominal instrumen tersebut ke harga jual tunai saat ini dari barang atau jasa. Perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal dari imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga sebagaimana dijelaskan paragraf 30 dan 31 dan sesuai dengan PSAK 55 revisi 2006 Instrumen Keuangan Pengakuan Pengukuran. Di sini konsep konservatif pengukuran akuntansi terjadi di dalam suatu konteks ketidakpastian yang signifikan dan kemungkinan kesalahan pengukuran aktiva dan laba bersih haruslah cenderung disajikan lebih rendah ketimbang disajikan lebih tinggi. Konsep konservatif merupakan upaya untuk memilih metode-metode akuntansi yang berlaku umum dan mengakibatkan yang pertama, pengakuan pendapatan yang lambat. Yang kedua, pengakuan biaya yang lebih cepat. Yang ketiga, penilaian aset lebih rendah dan penilaian kewajiban yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Di sini ada dua jenis Di sini ada dua jenis sumber dan metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada jenis data kualitatif dan jenis data kuantitatif. Untuk jenis data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka yang termasuk data kualitatif dalam penelitian
Ini yaitu gambaran umum objek penelitian meliputi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta hasil wawancara mengenai metode pengakuan dan pengukuran pendapatan pada hotel Bagai. Lalu jenis data kuantitatif, yaitu data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini, data kuantitatif yang diperlukan adalah jumlah pegawai, jumlah kamar, serta pendapatan hotel. Dalam penghasilan waralaba, mungkin mencakup persediaan jasa awal dan jasa berikutnya, peralatan dan aset-aset berwujud lainnya dan pengetahuannya. Dengan demikian, penghasilan jasa waralaba diakui sebagai pendapatan atas dasar yang mencerminkan tujuan di mana penghasilan jasa tersebut ditagih. Berikut ini metode pengakuan penghasilan jasa waralaba yang sesuai. Yang pertama itu penyediaan peralatan dan aset terwujud lainnya. Yang kedua, penyediaan jasa awal dan jasa berikutnya. Berikut adalah pengakuan dan pendapatan menurut PSAK. Yang pertama, paragraf 14 PSAK 2023 menyatakan bahwa pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Entitas tidak lagi melanjutkan pengolahan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektivitas barang yang dijual. Lalu dari jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dan biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubung dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan penjualan tersebut diukur dengan andal-andal. Maka jika 5 tersebut salah satu ada yang tidak terpenuhi, maka pengakuan masing-masing itu tidak sah. Yang kedua, paragraf 20 PSAK 23 menyatakan bahwa jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubung dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Lalu, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal, dan biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Jika keempat hasil transaksi itu ada salah satu yang tidak terlaksana, maka tidak sah. Lalu, yang ketiga, paragraf 29 PSAK 23 menyatakan bahwa pendapatan yang timbul dari penggunaan saat entitas oleh pihak lain menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubung dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Dalam paragraf 30 juga dinyatakan bahwa pendapatan diakui dengan mendasarkan sebagai berikut. Yang pertama, bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan di PSAK 55 instrumen keuangan.
pengakuan dan pengukuran paragraf 09 dan PA 05-8. Lalu, royalti diakui dengan dasar aktual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan, dan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan ditetapkan ditetapkan. Maka semuanya ini jika tidak terlaksanakan salah satunya maka tidak sah. Lalu untuk tujuan praktis, jika jasa dilaksanakan melalui jumlah kegiatan yang tidak dapat ditentukan, selama satu periode pendapatan diakui atas dasar garis lurus selama periode tertentu, kecuali jika ada bukti bahwa terdapat metode lain yang lebih baik dapat mencerminkan tingkat penyelesaian. Jika kegiatan tertentu jauh lebih signifikan daripada kegiatan yang lain, pengakuan pendapatan ditunda sampai dengan kegiatan yang signifikan tersebut dilakukan. Lalu, jika transaksi terkait dengan penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, maka pendapatan diakui hanya berkaitan dengan beban terakui yang dapat terpulihkan. Selama tahap awal transaksi, seringkali terjadi bahwa hasil suatu transaksi tidak dapat diestimasi dengan andal. Namun demikian, besar kemungkinan terjadi bahwa entitas tersebut akan memperoleh kembali biaya transaksi yang timbul. Oleh karena itu, pendapatan diakui hanya yang berkaitan dengan biaya yang telah terjadi yang diharapkan dapat terpulihkan, karena hasil transaksi tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal. Tidak ada laba-laba yang diakui. Jika bunga yang belum dibayar telah diakru sebelum pembelian investasi yang berbunga, maka penerimaan bunga kemungkinan dialokasi di antara periode sebelum pembelian dan sesudah pembelian. Hanya bagian setelah pembelian yang diakui sebagai pendapatan. Royalti akru sesuai dengan syarat perjanjian yang relevan dan pendapatan juga umumnya diakui sesuai dengan dasar tersebut, kecuali dengan memperhatikan hakikat perjanjian akan lebih sesuai untuk mengakui pendapatan atas dasar sistematis dan rasionalis yang lain. Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubung dengan transaksi tersebut akan diperoleh entitas. Namun, jika ketidakpastian timbul dari kolektibilitas jumlah tersebut yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak dapat ditagih atau jumlah yang kemungkinan pemulihannya tidak besar lagi, maka jumlah tersebut diakui sebagai beban, bukan penyesuaian terhadap jumlah pendapatan diakui. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.